Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu tentang hukum Newton. Hukum Newton ditemukan oleh ilmuwan fisika yaitu Sir Isaac Newton. Nah, itu ilmuwan yang menemukan hukum Newton. Hukum Newton membahas mengenai hubungan antara gaya yang bergerak karena oleh adanya sebab. Jadi hubungan gaya yang bergerak dikarenakan oleh sebab. Begitu. Nah, hukum Newton ada 3. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas satu-satu untuk hukum Newton 1. Hukum Newton 1 bunyinya adalah apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan selamanya diam. Sementara benda yang awalnya bergerak lurus beraturan juga akan selamanya lurus beraturan dalam kecepatan tetap. Jadi yang diam ya tetap diam, yang bergerak ya tetap bergerak dalam kecepatan tetap. Oleh karena itu disebut juga hukum Newton 1 tersebut itu membahas tentang suatu benda mempertahankan kedudukannya, begitu. Jadi yang diam ya akan tetap diam, dan yang bergerak akan tetap bergerak beraturan, begitu. Atau bisa dikenal dengan hukum kelembaman, begitu. Suatu benda mempertahankan posisinya. Sehingga rumus pada hukum Newton 1 adalah sigma F sama dengan 0, jumlah gaya sama dengan 0, karena benda tersebut mempertahankan kedudukannya. Diam tetap diam, bergerak ya tetap bergerak tapi beraturan. Begitu. Bergerak lurus beraturan ya tetap bergerak lurus beraturan, seperti itu. Nah, kemudian untuk penerapan hukum Newton, contoh hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu ketika kamu sedang naik mobil lagi jalan kan, itu mobilnya lagi jalan tiba-tiba ngerem mendadak set, pasti kamu akan terdorong ke depan. Nah, itu karena kamu sedang mempertahankan posisimu yang bergerak tadi, kan lagi gerak, mobilnya lagi gerak, begitu. Maka penumpangnya akan secara otomatis terdorong ke depan. Selanjutnya ketika kamu diam misalnya mau membonceng temanmu naik motor, nah belum siap, masih diam, tiba-tiba ngegas, tiba-tiba gasnya ditarik, nah itu kalian langsung set, itu kan tertarik ke belakang, terdorong ke belakang. Nah itu karena kamu mempertahankan posisimu yang diam tadi, begitu. Itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk hukum Newton 1 intinya adalah setiap benda akan mempertahankan kedudukannya, kedudukan awalnya, begitu. Kemudian hukum Newton kedua yaitu tentang bunyinya adalah percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya serta berbanding terbalik dengan masanya, ya, sesuai dengan seperti yang tercantum pada rumus berikut, ya. Percepatan benda yaitu A-nya ya akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja, akan tetapi berbanding terbalik dengan masanya. Berarti semakin besar percepatannya dan ketika searah maka gayanya juga semakin besar, gitu. Atau gayanya jika gaya semakin besar dan searah maka percepatannya semakin besar, begitu. Akan tetapi ketika masanya tambah, masanya banyak, itu maka percepatannya akan menurun, begitu. Itu kira-kira untuk yang hukum Newton 2. Nah, atau makin besar pelambatan atau percepatan diberikan maka akan semakin mempengaruhi arah gerak benda itu. Nah, sehingga rumusnya pada hukum Newton kedua adalah F sama dengan M dikali A. F adalah untuk gaya, satuannya Newton, M untuk massa benda, dan A adalah percepatan benda tersebut. Begitu percepatannya tersebut. Untuk hukum Newton 2 yaitu, saya ulangi ya, percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya serta berbanding terbalik dengan massanya. Gitu. Nah, untuk rumusnya, rumus pada hukum Newton 2 yaitu F sama dengan M dikali A. Kemudian untuk contoh soal hukum Newton kedua. Misalnya, sebuah bola besi memiliki massa sebesar 100 kg.
Kemudian bola menggelinding dengan gaya percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Berapa besar gaya yang dibutuhkan dalam menggelindingkan bola? Tadi ya rumusnya diingat-ingat, F sama dengan M dikali A. Maka F sama dengan M-nya dimasukin 100 kg dikali percepatannya 10 meter per sekon kuadrat, sehingga ketemu hasilnya gaya yang dibutuhkan adalah 1000 Newton. Begitu. Nah, contoh untuk penerapan hukum Newton 2 yaitu ketika kamu menarik gerobak untuk mengangkut pupuk dari rumah menuju ladang. Kan di situ ada gaya yang diperlukan, kemudian ada masanya yaitu massa pupuknya, kemudian ada percepatan gerobak tersebut. Begitu. Untuk contoh penerapan hukum Newton kedua. Selanjutnya hukum Newton 3. Untuk hukum Newton 3 bunyinya adalah setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Nah, apabila suatu benda memberi gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterimanya, tetapi arahnya berlawanan. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Nah, sehingga diperoleh rumus pada hukum Newton ketiga, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Gitu. Apabila suatu benda memberi gaya kepada benda lain, maka benda yang memberi gaya tersebut juga akan dikenai gaya atau mendapat gaya dari benda yang lain tersebut. Besarnya sama, akan tetapi arahnya berlawanan. Nah, langsung saja ya contoh ya, misalnya ketika kita memukul paku menggunakan palu, maka ketika palu menyentuh paku, maka palunya itu akan berhenti sesaat dan seperti memantul, cetok kayak gitu kan. Nah, itu yang merupakan gaya aksi itu yang diberikan palu kepada paku. Nah, gaya reaksinya yaitu ketika palu itu seperti memantul. Nah, itulah gaya aksi yang diberikan oleh paku, kemudian yang diberikan oleh palu kepada paku. Selanjutnya gaya reaksinya yaitu gaya yang diberikan oleh paku kepada palu sehingga seperti memantul itu. Nah, kan berlawanan arah kan, cetok ke bawah, nah ini ke seperti memantul. Nah, itulah contoh untuk hukum Newton 3. F aksi sama dengan min F reaksi. Besar gayanya yang diberikan sama, akan tetapi arahnya berlawanan. Begitu. Contoh lain untuk hukum Newton ketiga, misalnya ketika kamu menarik tali yang diikat di tiang, ditarik. Nah, kamu pasti akan merasakan seperti kamu juga tertarik oleh tiang tersebut, kan berlawanan ya, berarti ya itu ya. Nah, itu juga merupakan contoh hukum Newton ketiga, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Begitu. Sekian untuk pembahasan bab gerak benda untuk IPA kelas 8 ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.